Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi rekan-rekan peternak dimanapun kamu berada. Pada hari ini, pada pekan ini saya ingin kembali menghadirkan satu tips bagaimana cara melakukan perawatan kambing yang sedang hamil. Setelah sebelumnya kita mengenali ciri-ciri kambing yang sedang hamil, kemudian ciri-ciri atau tanda-tanda ketika kambing akan melahirkan, maka bagaimana kita memperlakukan kambing yang sedang hamil juga menjadi faktor yang cukup penting, bahkan sangat penting untuk individu kambing yang sedang hamil. Namun sebelum itu saya tetap berharap banyak untuk dukungan terhadap channel YouTube kita ini sehingga semakin berjaya. Oleh karena itu jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini dengan tujuan untuk semakin mengedukasi kita bagi para peternak kambing, terutama peternak pemula. Sebenarnya memberikan perhatian khusus pada kambing yang sedang hamil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dengan baik ketika menjalankan usaha ternak kambing. Perhatian khusus tersebut mencakup perawatan dan pemberian pakan. Sebenarnya dua hal ini merupakan hal yang paling elementer ya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya keguguran atau keluran serta kesulitan proses kelahiran nantinya yang bisa membahayakan kambing baik janin maupun induknya. Nah, kambing yang hamil itu harus ditempatkan pada shelter atau kandang yang terpisah untuk menghindari gangguan dari kambing lainnya, terutama kambing pejantan. Kemudian harus pula dijauhkan dari perkelahian agar tidak terkena pukulan atau tendangan tandukan disturbing dari kambing lainnya. Kemudian lantai kandang juga tidak boleh licin agar kambing tidak tergelincir. Kandang juga harus cukup luas untuk kambing yang sedang hamil agar kambing leluasa bergerak. Jadi ketika kambing kamu sedang hamil, sebagaimana saya utarakan pada ciri-ciri kambing hamil 3 bulan pertama, sebelum itu kita sudah menyiapkan kandang yang cukup luas gitu ya, untuk satu ekor kambing yang dalam fase itu memang tidak boleh diganggu. Kemudian selain itu kandang juga harus mendapatkan sinar matahari yang cukup setiap hari, terutama di pagi hari, agar induk kambing tetap sehat dan kuat sampai tiba saat kelahiran. Caranya, untuk shelter atau kandang yang disiapkan khusus buat kambing yang sedang hamil ini diupayakan untuk menghadap ke arah timur. Kambing yang hamil itu perlu sesekali dikeluarkan dari kandang. Akan tetapi kita perlu berhati-hati saat mengeluarkannya dari kandang. Jangan sampai kambing itu terjatuh atau meloncat secara tiba-tiba yang bisa membahayakan kondisi kandungannya atau kondisi kehamilannya. Hal ini diperlukan agar kambing bisa berolahraga atau berjalan-jalan ya. Tujuannya itu kenapa kambing harus dikasih keleluasaan untuk keluar dari kandang, namun tetap dijaga ya supaya dia nggak terdisturbing dengan kambing-kambing yang lain gitu ya. Dengan begitu kambing tidak menjadi terlalu gemuk karena kurang bergerak dan bisa mengakibatkan peredaran darahnya kurang lancar serta membuat proses kelahirannya semakin sulit. Hindari suasana yang ramai atau bising sehingga dapat mengakibatkan kambing tidak nyaman atau stres yang bisa berakibat pada keguguran. Nah, bagaimana dengan pakan? Pakan yang dibutuhkan kambing hamil itu
sebagaimana saya utarakan kemarin, pasti bertambah seiring dengan usia kehamilannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ini diberikan mulai usia kehamilan 1-3 bulan, ketika tanda-tanda sebagaimana yang saya uraikan terdahulu itu sudah muncul. Pada usia inilah janin dalam kandungan semakin cepat tumbuh, terus tumbuh, dan butuh pasokan makanan bergizi yang semakin hari semakin banyak. Karena kalau kita kembali kepada ciri-ciri kambing yang sedang hamil, dia kan doyan makan gitu ya. Selain itu, kelenjar susu kambing juga mulai memproduksi susu seiring ditandai membesarnya ambing di areal puting susu kambing, sebagaimana saya utarakan kemarin ya. Namun jangan memberikan makan yang berlebihan agar janinnya tidak terlalu besar sehingga menyulitkan proses kelahiran. Artinya kita memperhatikan proses atau keseimbangan di antara faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pemberian pakan hijauan yang berkualitas itu lebih diutamakan karena pada dasarnya kambing hewan ternak yang memakan rumput dan hijauan. Jadi, kalau ada makanan tambahan, tolong diperhatikan. Jumlahnya sekitar 15-20% dari bobot tubuh dan diberikan 2-3 kali dalam sehari. Sangat tidak disarankan pemberian dedaunan yang banyak mengandung getah seperti daun kapuk, kemudian daun waru, dan daun singkong tahunan itu ya, yang daunnya lebar-lebar itu jangan diberikan. Sebab jenis daun tersebut mengandung kadar air yang tinggi sehingga mengakibatkan kambing jadi sering kencing. Nah, saya juga sudah menyampaikan bahwa ciri kambing yang sedang hamil dan semakin tua kehamilannya, dia akan semakin sering mengeluarkan urin. Yang artinya ini berarti kambing akan sering melakukan kontraksi, dan dikhawatirkan bagi kambing yang kandungannya lemah bisa mengalami keguguran. Jika dibutuhkan hijauan yang berkualitas itu dapat terpenuhi, maka pemberian konsentrat tidak diperlukan gitu ya, kalau hijauannya sudah berkualitas. Namun saat masuki periode kedua kehamilan atau saat usia kandungannya itu sekitar 4-5 bulan, kebutuhan nutrisi induk meningkat tajam, maka pemberian konsentrat mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi tolong jangan terlalu banyak. Konsentrat atau pakan tambahan bisa diberikan secukupnya dan jangan terlalu sering, sekitar 1-2 kali saja dalam seminggu. 1 kali seminggu sajalah, dengan ukuran maksimal 1 kilogram sudah mencukupi kebutuhan kambing yang sedang hamil. Karena treatment kambing hamil kan satu-satu gitu ya. Sama seperti daun bergetah yang harus dihindari karena kadar airnya yang tinggi tadi, tidak disarankan juga memberikan konsentrat dengan kadar air yang tinggi pula. Tujuannya agar kambing tidak semakin sering membuang urin. Itu guys, beberapa treatment, beberapa tips perawatan agar kambing kita yang sedang hamil semakin bahagialah gitu ya, sehingga proses kelahirannya juga semakin sempurna. Karena yang diharapkan adalah melahirkan keturunan-keturunan baru yang juga berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat perbedaan pendapat. Kemudian terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan support yang tiada henti. Kemudian dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini. Semoga kita sama-sama semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.